Semua hewan mempunyai sistem sirkulasi yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Cairan yang diedarkan ada dua macam, yaitu darah dan hemolimfa. Hemolimfa merupakan campuran darah dan cairan interstitil. Darah selalu mengalir dalam pembuluh darah, dan hemolimfa mengalir ke dalam rongga tubuh yang disebut hemosoil. Berdasarkan tempat mengalirnya cairan tubuh, sistem sirkulasi hewan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sistem sirkulasi darah terbuka. 2. Sistem sirkulasi darah tertutup. 1. Sistem sirkulasi darah terbuka akan membahas tentang A. Udang, B. Moluska, C. Serangga. Pada sistem sirkulasi darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selamanya diedarkan melalui pembuluh darah. Namun, pada saat tertentu darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Sistem sirkulasi darah terbuka terdiri dari jantung, sinus atau rongga, dan arteri. 1. Sirkulasi darah pada udang. Perhatikan letak jantung udang berikut. Ternyata letak jantung udang terdapat pada bagian kepala. Aliran darah pada sirkulasi darah udang, mula-mula darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh, seperti bagian kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat O2 dan kemudian kembali ke jantung. 2. Sirkulasi atau peredaran darah pada moluska. Alat sirkulasi darah pada siput terdiri atas jantung, terdiri atas atrium dan ventricle, terletak di dalam rongga perikardial, dan juga memiliki pembuluh darah yang masih sangat sederhana. Jalan sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Perhatikan gambar. Tiga, sirkulasi atau peredaran darah pada serangga. Alat sirkulasi darahnya terdiri dari jantung yang berruas-ruas dan aorta. Darah serangga tidak berwarna karena tidak mengandung hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. Darah serangga hanya digunakan untuk mengangkut sari makanan dari usus ke seluruh tubuh. Darah serangga tidak dipergunakan untuk pengangkutan gas O2 maupun CO2. Pengangkutan gas O2 dan CO2 dilakukan oleh sistem trakea. Jalannya sirkulasi darah pada serangga dimulai dari ketika jantung memompa hemolimfa menuju ke aorta dorsal hingga jantung dalam keadaan kosong. Selanjutnya hemolimfa menuju hemosoil. Saat jantung berkontraksi, ostium menutup, dan pada saat jantung mengalami relaksasi, hemolimfa dialirkan kembali menuju jantung. Perhatikan gambar. Selanjutnya, 2. Sistem sirkulasi darah tertutup akan membahas hewan. A. Cacing tanah, B. Pisces atau ikan, C. Amfibia atau katak, D. Reptilia, dan E. Aves. A. Cacing tanah. Sistem sirkulasi pada cacing tanah terdiri atas 5 pasang jantung pembuluh atau jantung semu yang terletak pada segmen tubuh ke-7 hingga ke-9. 5 pembuluh darah sejajar dengan panjang tubuh. Pada setiap segmen tubuh terdapat sepasang pembuluh penghubung, pembuluh darah dorsal atau punggung, pembuluh darah ventral atau perut, serta anyaman pembuluh kapiler. Jantung pembuluh terdiri dari pembuluh-pembuluh yang berukuran besar, yaitu pembuluh dorsal dan ventral yang mampu berkontraksi. Aliran darah terjadi karena adanya kontraksi jantung semu atau lengkung aorta. Jantung memompa darah dari pembuluh darah dorsal ke pembuluh darah ventral, kemudian ke seluruh tubuh. Pertukaran gas pernapasan terjadi di dalam jaringan-jaringan tubuh melalui kapiler. Dari seluruh tubuh, darah menuju dorsal tubuh, kemudian baru kembali ke jantung. Perhatikan gambar pembuluh darah ventral pada cacing. B. Pisces atau ikan. Alat sirkulasi darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus.
Jantung terdiri atas dua ruangan, yaitu atrium dan ventrikel. Jantung terletak di belakang insan, yaitu di dalam rongga perikardium. Sinus venosus adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Proses sirkulasi darah ikan bermula dari darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus, kemudian masuk ke dalam atrium. Dilanjutkan ke ventrikel dan dipompa menuju insang melalui conus arteriosus. Di insang, oksigen diikat dan CO2 dilepaskan, kemudian masuk ke aorta dorsalis dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung melalui vena. Sirkulasi darah ikan disebut sirkulasi darah tunggal karena darah beredar hanya sekali melalui jantung, yaitu jantung menuju insang ke seluruh tubuh dan jantung kembali. Diagram jantung ikan seperti pada gambar. Juga perhatikan gambar sistem sirkulasi darah pada ikan. C. Amfibia, contohnya katak. Alat sirkulasi darah pada katak terdiri atas jantung, arteri, vena, kapiler, dan sinus venosus. Jantung terdiri dari 3 ruangan, yaitu atrium kiri, atrium kanan, dan 1 ventrikel. Di antara atrium dan ventrikel terdapat sekat. Antara atrium kanan dan kiri terdapat katup. Sinus venosus terletak di sebelah dorsal jantung. Jantung amfibia katak seperti pada gambar. Proses peredaran darah katak. Aliran darah diawali dari seluruh tubuh yang kaya CO2 masuk ke jantung melalui vena cava. Darah ini mula-mula berkumpul di sinus venosus dan akan masuk ke atrium kanan dan menuju ventrikel lalu dipompa menuju paru-paru. Selanjutnya, darah dari paru-paru yang kaya O2 masuk ke atrium kiri dan menuju ventrikel. Selain dari paru-paru, O2 juga dapat diperoleh melalui kapiler-kapiler di bawah kulit. O2 ini masuk ke dalam kulit secara difusi. Jadi, di dalam ventrikel kedua jenis darah bercampur. Selanjutnya, darah kaya oksigen dari ventrikel dipompa menuju arteri untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Kulit amfibi juga berperan sebagai alat pernapasan. Oksigen masuk melalui kulit secara difusi ke kapiler-kapiler di bawah kulit. Peredaran darah katak merupakan peredaran darah ganda karena darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Selain itu juga terjadi aliran darah dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. D. Reptilia. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, dan atrium kiri, serta sebuah sinus venosus. Antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna, sehingga terjadi pencampuran darah yang kaya oksigen dalam ventrikel kiri dengan darah yang kaya CO2 dalam ventrikel kanan. Khusus pada jantung buaya, pada sekat antar ventrikel terdapat lubang kecil yang disebut foramen Panizzae yang berfungsi sebagai berikut. 1. Memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat pencernaan. 2. Memelihara keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada waktu menyelam. Sistem sirkulasi darah pada reptil termasuk sistem sirkulasi darah ganda. Darah dari vena yang kaya CO2 masuk ke jantung melalui sinus venosus ke bagian atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan. Kemudian darah dipompa menuju paru-paru. Darah dari paru-paru yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri, dilanjutkan ke ventrikel kiri. Darah dari ventrikel kiri dipompa keluar melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Aphes atau unggas. Alat sirkulasi darah berupa jantung yang terdiri dari 4 ruang dengan sekat sempurna, arteri, dan vena. Sistem sirkulasi darah aphes sama dengan sistem sirkulasi darah pada manusia. Perhatikan jantung aphes.
Alur sirkulasi darah avas, darah dari vena cava masuk ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan. Kemudian darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah dari paru-paru kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, lalu menuju ke ventrikel kiri. Di ventrikel kiri, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta.